Mboten prayogi kula mboten matur kathah-kathah. Napa Mas? Cangkeme datur iso ora sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya, pada siang hari ini saya akan membahas atau menyinggunglah videonya Gus Yusuf Hudori, salah seorang pengasuh pondok pesantren di Magelang, Tegalrejo, yakni pesantren API atau Asrama Perguruan Islam, yang mana video beliau tadi malam ini viral karena ada salah satu jamaah muhibbin ini mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak beradab, sehingga menjadikan Gus Yusuf Hudori ini marah besar. Dan kemarahan beliau ini bisa kita lihat dari segi mimik beliau dan juga dari perkataan beliau setelah mendengarkan ocehan kalimat yang keluar dari muhibbin tersebut. Ya. Dan ini saya tanggapi karena ini sangat penting untuk muhibbin yang lain agar tersadarkan. Itu. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, yang pertama setelah saya dengarkan secara utuh videonya Gus Yusuf Hudori Tegalrejo, saya temukan di channelnya Gus Yusuf sendiri. Ketika itu beliau ini ceramah di Madrasah Diniyah Miftahus Surur, ya, yang agendanya adalah Madin Miftahus Surur bersolawat dan pengajian akbar, yang mana dalam acara tersebut di samping mengundang pendakwah penceramah Gus Yusuf Hudori, ini juga mengundang Habib Mustafa Barokbah, dan yang hadir banyak muhibbinnya. Ya, setelah saya perdengarkan secara utuh videonya kurang lebih 43 menit 41 detikan durasi ceramah beliau di Madin Miftahus Surur, dan di saat menit 41 menit 04 detik itulah awal kejadian kemarahan dari Gus Yusuf Hudori, karena ada salah satu muhibbin, bahkan nggak satu itu ya, mengeluarkan kata-kata yang membuat beliau ini marah. Dan ada yang memberi kabar bahwa kata-kata itu adalah kalimat yang sangat tidak pantas dikeluarkan oleh orang pecinta sholawat terhadap seorang kiai, yakni dengan kata-kata goblok. Ini jelas, ya, jelas termasuk orang yang sudah terdoktrinasi. Ini, ya, itu yang pertama. Yang kedua, jelas perkataan muhibbin terhadap Gus Yusuf Hudori dengan kata-kata yang tidak pantas yang sudah saya katakan tadi, ini sama sekali tidak mencerminkan seseorang yang katanya pecinta sholawat itu. Tidak pantas, ya, tidak pantas sama sekali. Karena tujuannya bersolawat sendiri itu adalah di samping lagunya yang enak, mungkin masyarakat ini menikmati lagu suaranya yang enak mungkin gitu. Di samping itu
yang paling dalam maknanya adalah apa tujuan bersolawat itu. Bertujuan solawat itu adalah untuk lebih cinta terhadap Nabi. Loh, kenapa kita lebih cinta terhadap Nabi? Karena kita menteladani sifat, karakter dan akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi itu kalau berkata-kata halus. Sama orang alim ini memuliakan. Lah kok ini sebaliknya? Katanya pecinta sholawat tapi kelakuannya biadab kayak begitu. Ini jelas, ya, jelas menyalahi aturan Nabi, ya. Oleh karenanya, makanya para sahabatku semuanya, kalau bersolawat itu jangan ujuk-ujuk ikut bersolawat. Lihat siapa yang bersolawat, untuk apa dia bersolawat. Ya, jelas. Kalau sampean semua ikut bersolawat terhadap orang yang dikatakan ngaku-ngaku keturunan Nabi, tapi merasa mulia, harus dimuliakan, ini jelas salah, hindari. Dan jelas perkataan dari Muhyiddin tersebut ini jelas terdoktrinasi. Terdoktrinasi siapa? Ya, yang pakai jubah itu, yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi itu, karena doktrin mereka adalah satu Habib yang bodoh ini lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Mungkin salah satu terdoktrin itulah. Ya. Mereka katanya ngaku cinta terhadap keturunan Nabi. Ternyata keturunan Nabi yang asli ini dia olok-olok, dia hina, tapi keturunan palsu dipuja-puja. Kan karena awal perkataan Muhyiddin mengatakan itu terhadap Gus Yusuf kan karena ada Habib Mustafa Barokbah. Jadi cucu Nabi yang palsu dimulia-muliakan, diagung-agungkan. Cucu Nabi yang asli ini direndahkan, diolok-olok. Gus Yusuf Hudori itu masih ada keturunan Wali Songo loh. Ya. Gitu. Ini jelas tidak beradab, tidak berakhlak. Malaisal adab kadubab, barang siapa saja yang tidak beradab seperti binatang. Waman taroka alaihil adab fajab, waman tarokal adab fajaba alaihi santab. Dan barang siapa saja yang meninggalkan adab wajib disantap. Ini jelas, ya, jelas sholawatannya yang selama ini kumpul dengan orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi tidak membekas di dalam hatinya, tidak membekas di dalam ruhanianya. Jelas gitu. Kemudian yang kedua, jelas sekali bahwa perkataan Muhyiddin tersebut sama sekali tidak mencerminkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Dan barang siapa saja yang memuliakan orang alim, maka sejatinya dia memuliakanku, kata Nabi. Dan barang siapa saja yang memuliakanku, maka dia sejatinya memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempat yang berhak baginya adalah surga. Ya, sama sekali tidak mencerminkan orang Jawa kalau begitu. Oleh karenanya evaluasilah
kalian muhibbin ini yang gembar-gembor ke sana kemari ikut sholawat dengan cucu Nabi palsu, ini harus introspeksi diri, pelajaran apa yang Anda dapat, spiritual apa yang meningkat. Jelas spiritual yang Anda alami seperti itu, ini mengalami penurunan. Terus sekarang apa manfaatnya Anda itu hadir ke sholawat-sholawat yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi itu? Ya, ini harus diperingatkan begini itu. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, jadi saya yakin bahwa apa yang dikatakan oleh muhibbin tersebut terhadap Kiai Khudori Yusuf ini adalah berangkat dari karena sering mendengarkan ceramah-ceramah orang yang mengaku dirinya sebagai cucu Nabi, kemudian paling mulia, kemudian paling minta dihormati. Itu hasilnya. Tapi alhamdulillah ya, ada iktikat baik. Kemarin muhibbin yang mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Gus Yusuf Hudori ini sudah meminta maaf. Ya, orang Jawa begitu. Untuk yang lain para sahabat-sahabatku, ya, hadirilah sholawat-sholawat kiai-kiai kita yang jelas sanadnya, jelas kerendahan hatinya, jelas adabnya, jelas ilmunya, sehingga nanti semakin banyak kita berkumpul dengan ulama-ulama kita, semakin membekas ilmunya, sehingga akan meningkatkan spirit kualitas dan spiritual kita, sehingga kita terjaga kemurnian kejernihan hati kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.